Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas di halaman 210 Bahasa Indonesia kelas 12 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan ataupun perintahnya. Bacalah kembali teks menimbang ayat-ayat cinta dan ger di atas, kemudian kerjakan tugas-tugas berikut. Yang pertama yaitu analisislah kaidah kebahasaannya dengan menggunakan tabel berikut ini. Kemudian berikan komentarmu terhadap gaya bahasa yang digunakan dalam teks esai tersebut. Jadi di sini kita akan menganalisis kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu menggunakan kata pernyataan-pernyataan persuasif, penggunaan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari, penggunaan istilah teknis, dan penggunaan kata kerja mental. Judul teksnya apa? Jadi kita akan bahas di video kali ini. Langsung saja. Jawabannya sebagai berikut, bisa kalian salin jawabannya di sini. Untuk yang pertama yaitu judul teksnya menimbang ayat-ayat cinta. Kaidah kebahasaannya yang pertama banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Kutipannya adalah sebagai berikut. Nilai dan budaya Islam sangat kental dirasakan oleh pembaca pada setiap bagiannya. Bahkan hampir di tiap paragraf kita akan menemukan pesan dan amanah. Ya, katakan saja paragraf yang syarat dengan amanah. Namun dengan bentuk yang seperti itu tidak kemudian membuat novel ini menjadi membosankan untuk dibaca, karena penulis tetap menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami dan tidak terkesan menggurui. Ini yang pertama. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, penggunaan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Kutipannya, satu hal yang ditemukan terlihat janggal dalam novel ini adalah karakter tokoh, yaitu Fahri yang digambarkan begitu sempurna dalam novel tersebut. Maksud penulis di sini mungkin ia ingin menggambarkan sosok manusia yang benar-benar mencitrakan Islam dengan segala kebaikan dan kelembutan hatinya. Silakan kalian masukkan ke dalam tabel. Kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaannya penggunaan istilah teknis. Kutipannya yaitu ten lead hyperbola. Kemudian yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kutipannya, karya sastra yang baik juga bisa menggambarkan hubungan antar manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Novel yang kemudian menjadi fenomena tersendiri dalam perjalanan karya sastra Indonesia, terutama yang beraliran Islami, karena penjualannya mampu mengalahkan buku-buku yang beraliran Islami. Kemudian yang ketiga, bahkan oleh orang Mesir sendiri memang tidak memiliki sarana bahasa yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ingin ia sampaikan. Ini untuk teks yang pertama dengan judul menimbang ayat-ayat cinta. Silakan kalian masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Kemudian kita masuk ke teks yang kedua. Judul teksnya adalah ger. Kaidah kebahasaannya yang pertama banyak menggunakan kata atau pernyataan-pernyataan persuasif. Kutipannya tidak ada. Kemudian yang kedua, penggunaan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Kutipannya, teater mandiri pekan ini berumur 40 tahun, sebuah riwayat yang tak mudah, seperti hampir semua grup teater di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagi saya teater ini adalah teater miskin dalam pengertian yang berbeda dengan rumusan Jerzy Grotowski. Yang ketiga, penggunaan istilah teknisnya. Kutipannya yaitu bunyi, imaji, persepsi fotograf, kemudian le vecu. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Malam hari ketika kantor sepi, ia akan menggunakan ruangan yang terbatas dan sudah awet itu untuk latihan teater. Ia tak menuntut mereka untuk berakting dan mengucapkan dialog yang cakap. Ia membuat mereka jadi bagian teater sebagai peristiwa, bukan hanya cerita. Bahasa tak mengungkapkan apa yang ada di bawah sadar, tak bisa mengartikulasikan hidup yang dijalani oleh Vecu. Silahkan kalian masukkan ke dalam tabel. Ini untuk judul teks yang ger.
Masuk yang ke nomor 2, berikan komentarmu terhadap gaya bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Untuk teks yang pertama mendimbang ayat-ayat cinta, komentar saya adalah: secara umum apa yang dikemukakan oleh penulis dalam mengkritik karya sastra ayat-ayat cinta cukup komprehensif. Terdapat penjelasan cukup detail tentang apa yang hendak dikritiknya, misalnya tentang latar, tema, karakter tokoh, maupun perbandingan dengan karya sastra lain. Untuk teks yang kedua, Ger, komentar saya adalah: Gunawan Muhammad sang penulis Ger sepertinya lebih suka menekankan pada rangkaian cerita sejarah teater mandiri dan sang pendiri teater tersebut, Putu Wijaya. Ia menggambarkan berbagai rangkaian peristiwa yang mendukung pendapatnya tentang teater miskin. Ini yang kedua. Jawabannya silakan kalian salin, dan untuk yang pertama silakan kalian salin juga dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan sesuai dengan judul teksnya. Oke, dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan tugas di halaman 210 ini. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang kurang kamu mengerti, silakan kamu tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.